atau beban bagi masyarakat Indonesia. Nah, Projo tentu akan menghitung itu secara saksama, dan saya kira hitungan-hitungan itu yang memungkinkan Projo berpikir kembali apakah hendak membuat partai atau menganggap bahwa bahkan Projonya sendiri sebetulnya udah cukup usia politiknya sehingga harus dipensiunkan. Mungkin nggak kalau Projo itu tidak jadi partai politik, tapi kemudian diubah menjadi relawannya Gibran. Kan Gibran sendiri ini sangat terlihat sudah mulai bersiap untuk maju pada Pilpres 2029. Mungkin ada pertimbangan main, yaitu dengan memanfaatkan kedudukan Gibran misalnya sebagai wakil presiden, lalu ada akses terhadap sumber daya, sumber dana, sumber jaringan. Tapi sekali lagi, Gibran kan tetap ada dalam sorotan netizen yang akan berlanjut sampai 5 tahun ke depan, yang sebetulnya tidak plus poinnya untuk Projo sendiri itu. Tapi kalau Projo mau ambil risiko itu ya silakan aja. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini sebetulnya konsolidasi Prabowo untuk memungkinkan beliau sebagai presiden punya standpoint di dalam mengorientasikan kebijakan politik dan ekonominya, kan itu yang lebih utamakan. Jadi kalau Projo mulai menghitung, tentu hitungannya juga termasuk apakah Gibran punya akses yang sangat sebetulnya lukratif, sangat berguna untuk dimanfaatkan oleh Projo, diangkat misalnya sebagai atau bahkan sebagai ketua partai, ya sudah angkat aja Gibran sebagai ketua partai kan. Tapi kalkulasi itu juga akhir-akhir ini atau hari-hari ini tidak cukup untuk memberi inspirasi pada Projo untuk membangun partai politik. Kan tetap ada oligarki yang mungkin menganggap ya udah saatnya lah kita berhenti menyumbang pada pemerintahan sebelumnya dan fokus pada pemerintahan sekarang. Kan itu sebetulnya watak dari politik oligarki kan. Nah, kita coba membaca itu. Jadi dengan kata lain, mungkin 100 hari ke depan atau setelah 100 hari yang tinggal separohnya lagi itu baru Projo menghitung mau bikin partai apa, sekedar membuat warung kopi untuk membicarakan isu-isu nasional, kan itu intinya tuh. Nah, di dalam penantian menuju 100 hari yang sangat pasti akan ada reshuffle, tidak mungkin tidak ada reshuffle. Itu bagi publik juga menganggap ya Pak Prabowo udah akhirnya paham siapa yang sebetulnya menjengkelkan sebagai menteri, siapa yang sebetulnya bisa terus-menerus ada dalam kabinet tapi dengan kontroversi, itu artinya akan mengganggu agenda setting dari partai itu sendiri kan. Tetap Prabowo mesti rumuskan dulu setelah 100 hari apa posisi baru dia setelah mengikuti irama politik yang hari-hari ini justru buruk karena netizen menilai banyak kapasitas di dalam portofolio kabinet yang sebetulnya tidak mumpuni. Jadi itu mungkin pertimbangan kenapa Projo akhirnya menunda atau membatalkan Munas dia. Tapi sekali lagi FNN hanya menganalisis. Silahkan Projo mengambil keputusan sendiri. Dan setiap keputusan ada risikonya tuh, dan setiap risiko harusnya sudah dihitung dari awal. Sekali lagi, salam.